Jadi apa sih guys yang selama ini disebut dengan Ethereum? Ethereum sama Bitcoin sama atau beda sih? Ada yang bilang Ethereum ini cryptocurrency terbesar nomor 2 di dunia. Tapi kenapa beberapa orang malah milih untuk beli Ethereum dibandingkan beli Bitcoin sebagai si nomor 1? Dan tahu nggak sih, walaupun sama kayak Bitcoin, di mana Ethereum ini mengenalkan konsep desentralisasi, tapi negara dan perusahaan-perusahaan besar banyak banget yang suka sama konsepnya Ethereum ini dan mulai menggunakannya dan mengaplikasikannya ke dalam sistem mereka. Kenapa? Karena Ethereum ini nggak cuma sekedar currency atau mata uang aja, tapi jauh lebih dari itu. Hai guys, nama gue Jeremy. Welcome back to my channel. Hari ini gue mau bahas tentang sebuah cryptocurrency yang menurut gue paling revolusioner dunia. Kenapa? Karena cryptocurrency yang satu ini nggak cuma berfungsi sebagai mata uang atau currency aja, tapi juga punya dunia atau universe-nya sendiri. Cryptocurrency yang mau gue bahas adalah Ethereum. Kalau nggak ada yang namanya Ethereum ini, kita mungkin nggak akan pernah denger yang namanya NFT-an itu. Mungkin juga Facebook nggak akan pernah kepikiran buat berubah nama jadi Meta. Dan yang pastinya, teknologi cryptocurrency nggak akan semaju teknologinya saat ini. Oke guys, jadi ini kayaknya nggak cocok ya warnanya kuning-kuning gitu. Itu kan kayak Bitcoin ya. Sekarang kita bahasnya Ethereum. Kita rubah sedikit ya guys. Oke guys, kayaknya udah lebih cocok ya. Oke, langsung aja. Jadi apa sih Ethereum itu? Sebelumnya gue mau saranin guys, sebelum gue bahas tentang apa sih Ethereum itu, ada baiknya kalau kita ngerti dulu tentang Bitcoin itu apa sebagai bapak dari seluruh cryptocurrency. Dan link dari videonya udah gue cantumin di deskripsi video ini ya. Check it out guys. Oke guys, jadi kalau kalian udah nonton video gue yang sebelumnya tentang Bitcoin, harusnya kalian udah ngerti kalau Bitcoin itu salah satu kelebihannya adalah konsep desentralisasinya. Dimana kita sekarang bisa punya alat tukar yang nggak butuh sentral, kayak bank atau pemerintah, dengan adanya sistem teknologi blockchain. Nah, Bitcoin ini kan udah berhasil mendesentralisasikan alat tukar. Kira-kira apa lagi nih yang bisa dibikin nggak punya sentral? Kalian inget gak sih guys, beberapa waktu yang lalu itu sempat viral kasus Facebook yang ngomongin masalah penyalahgunaan data privasi. Dan ternyata nggak cuma Facebook doang yang pernah kena kasus kayak gini. Ada beberapa perusahaan lain kayak Miniclip, ClickLabs, bahkan Zoom Meeting pun pernah kena kasus data privasi yang biasanya kita pakai buat meeting atau kerja. Nah, inilah masalah yang mau diselesaikan oleh Ethereum. Ethereum itu adalah sebuah infrastruktur di mana kita bisa membuat sebuah aplikasi yang nggak punya sentral atau disebut DApps, Decentralized Apps. Nah, kalian yang programmer pasti ngerti kalau kita mau bikin aplikasi itu kita butuh yang namanya bahasa pemrograman atau skill programming. Nah, Ethereum ini udah berhasil membuat bahasa pemrogramannya mereka sendiri untuk membuat decentralized apps yang tadi gue bahas. Bahasa pemrograman Ethereum ini disebut sebagai bahasa Solidity. Jadi simpelnya, kalau lo mau bikin aplikasi di networknya Ethereum, lo harus belajar dulu bahasa Solidity. Bahasa Solidity ini kita pakai untuk menulis sesuatu yang disebut sebagai smart contract. Apa sih smart contract itu? Smart contract adalah sebuah kontrak digital yang digunakan untuk memvalidasi semua kegiatan yang ada di network Ethereum. Sebetulnya smart contract ini konsepnya mirip banget sama kontrak-kontrak biasa yang kita kenal di dunia nyata. Cuma bedanya balik lagi ke masalah sentralisasi. Semua kontrak tradisional di dunia ini pasti ada pihak ketiganya. Misalnya aja kita mau bikin tabungan, kita harus tanda tangan kontrak yang berasal dari bank. Atau mungkin kita mau bangun rumah, kita harus tanda tangan kontrak yang berasal dari perusahaan properti. Jadi semuanya pasti ada pihak ketiganya. Nah, kalau smart contract, pihak ketiganya digantikan sama program. Jadi nanti awalnya kedua belah pihak akan membuat beberapa peraturan dan persetujuan atas kontrak ini terlebih dahulu. Nanti programlah yang akan meng-approve atau menganggap kontrak ini valid atau enggak. Itulah kenapa smart contract ini mampu menyelesaikan masalah-masalah korupsi atau penyalahgunaan kontrak yang seringkali terjadi di dunia nyata. Jadi inilah beberapa kelebihan smart contract di atas tradisional contract yang biasanya kita kenal di dunia nyata. Yang pertama, smart contract ini karena diatur oleh program, jadi keputusannya nggak bisa diganggu-gugat. Yang kedua, smart contract ini nggak butuh pihak ketiga, beda sama kontrak tradisional. Dan yang terakhir, smart contract ini bersifat otomatis, beda sama kontrak tradisional yang semuanya masih berjalan secara manual. Nah, itu tentang Ethereum, bahasa Solidity, dan smart contract. Sekarang tentang investasi di Ethereum. Jadi sebetulnya kalau kita beli Ethereum, itu tuh apa sih yang kita beli? Bahasanya, networknya, atau apanya? Kalau Bitcoin kan udah jelas ya, dia itu kayak mata uang atau currency, jadi kita beli Bitcoinnya. Kalau Ethereum ini apanya sih yang kita beli? Nah, seperti yang udah gue bahas sebelumnya,
Ethereum ini adalah sebuah cryptocurrency, jadi dia nggak punya sentral. Nggak ada seorang pun yang punya hak milik 100% atas Ethereum. Tapi, semua aktivitas yang terjadi di networknya Ethereum ini butuh kekuatan komputer. Dan kekuatan komputer itu pastinya nggak gratis. Nah, ibarat mobil aja yang butuh bensin untuk jadi tenaga penggeraknya. Sama, network Ethereum juga butuh bensinnya sendiri untuk jadi tenaga penggeraknya. Dan bensinnya Ethereum ini disebut sebagai Ether. Ether ini anggapannya kayak cryptocurrency yang jadi tenaga penggeraknya network Ethereum. Jadi, semua transaksi dan aktivitas yang ada di dunia Ethereum itu kita bayar menggunakan mata uang Ether ini. Koin Ether inilah yang jadi hadiah buat para penambang di saat mereka berhasil melakukan mining Ethereum. Dan koin Ether inilah juga yang kita beli pada saat kita berinvestasi di networknya Ethereum. Jadi sekarang udah ngerti ya apa bedanya Ethereum sebagai sebuah network dan juga Ether sebagai koin yang kita beli untuk berinvestasi di networknya Ethereum ini. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi apa aja perbedaannya Ethereum sama Bitcoin? Yang pertama udah jelas pasti dari tujuan pembuatannya. Bitcoin itu awalnya dibuat untuk menutupi kelemahan uang kertas yang tersentralisasi bank sentral dan juga pemerintah. Ethereum ini dibuat untuk menutupi kelemahannya internet yang sudah tersentralisasi. Internet tersentralisasi. Emang iya ya? Walaupun internet itu kelihatannya sebagai sesuatu yang nggak punya sentral, tapi kita nggak bisa memungkiri kalau dunia internet sekarang udah dikuasai 90% perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Kayak Facebook, Google, Netflix, Amazon, dan masih banyak website-website lainnya. Dan kita bisa lihat sendiri bahayanya dari kasus data privasi Facebook kemarin. Oke, lanjut ke perbedaan kedua, yaitu dari penciptanya. Kalau Bitcoin itu diciptakan oleh seseorang bernama Satoshi Nakamoto, yang sampai hari ini kita nggak tahu sebetulnya itu siapa. Ethereum ini pendirinya jelas, dan dia menunjukkan dirinya sebagai CEO dari Ethereum. Dia adalah seorang pemuda asal Rusia yang bernama Vitalik Buterin, yang saat ini baru aja berumur 27 tahun. Dan dia menciptakan Ethereum bersama beberapa temannya pada tahun 2015, pada waktu dia masih berumur 21 tahun. Seumur gua, men. Sebetulnya masih banyak lagi perbedaan-perbedaan antara Bitcoin dan Ethereum. Tapi itulah dua yang utama, yang pertama dari tujuan pembuatannya, dan yang kedua adalah penciptanya sendiri. Oke, cukup teorinya, sekarang kita masuk ke penggunaannya Ethereum. Selama ini di dunia, Ethereum berguna buat apa sih? Ada dua kegunaan utama Ethereum yang udah nyata banget dan berhasil membuatnya menjadi cryptocurrency nomor 2 di dunia. Kegunaannya yang pertama adalah DeFi atau Decentralized Finance. Simpelnya, melalui teknologi Decentralized Finance atau DeFi ini, kita bisa beli produk-produk finansial yang biasanya kita beli di bank tanpa adanya pihak ketiga. Ngirim uang ke luar negeri, melakukan pinjaman uang, beli asuransi, bahkan sampai penukaran mata uang. Semua hal ini bisa kita lakukan di networknya Ethereum tanpa adanya pihak ketiga. Salah satu contoh project DeFi yang udah lumayan gede itu adalah Aave, di mana kita bisa minjem uang dan kita bisa dapat bunga juga dalam bentuk cryptocurrency. Terus setelah itu ada juga yang namanya Uniswap, sebuah exchange yang gak punya sentral, di mana kita bisa tuker-tukeran mata uang kripto. Uniswap ini kayak money changer-nya cryptocurrency. Jadi kita bisa tukar-tukaran mata uang misalnya dari Bitcoin ke Ethereum atau sebaliknya tanpa adanya sentral. Nah, lanjut ke penggunaan yang kedua. Penggunaan Ethereum yang akhir-akhir ini ngetrend banget nih adalah NFT atau Non-Fungible Token. NFT ini adalah cryptocurrency unik yang bisa berupa karya seni, barang koleksi, musik, game, dan masih banyak lagi. Hampir 90% NFT yang sekarang ada itu basisnya di networknya Ethereum. Jadi hampir semua transaksi yang ada di dunia NFT ini menggunakan koin Ether sebagai alat transaksinya. Harga-harga dari NFT ini juga udah mulai gak masuk akal, guys. Bayangin, masa gambar kayak gini aja kemarin baru laku dengan harga 7 miliar rupiah. Hampir sama kayak harga mobil Lamborghini, guys. Investasi di dunia NFT ini sekarang udah tergolong lumayan mahal, guys. Tapi tenang, di next video gue bakal bahas tentang gimana caranya kita bisa tetap investasi di dunia NFT dengan modal yang minim, mungkin 100 sampai 200 ribuan rupiah aja dan tetap dapat cuan. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang paling penting. Berapa potensi harga Ethereum? Buat bisa bener-bener bikin harga prediksi Ethereum ini gak gampang, guys, karena banyak banget faktor pendorongnya dan penggunaan Ethereum ini sekarang udah mulai banyak banget dan gak terbatas. Jadi gue akan sharing aja hasil prediksinya perusahaan besar yang memang udah terpercaya.
Goldman Sachs, sebuah perusahaan Amerika multinasional yang bergerak di dunia finansial dan juga investasi. Seorang manajemen direktur dari Goldman Sachs ini baru aja mempublish sebuah artikel di mana ia memproyeksikan harga Ethereum di akhir tahun 2021 itu bisa mencapai harga 8.000 US dollar. Berarti masih naik lagi sekitar 80% sampai 100% dari harganya yang sekarang di sekitar 4.000-an. Oke guys, jadi segitu dulu aja video gue yang kali ini. Thank you guys for watching, dan semoga video ini bisa membuat kalian lebih ngerti sebetulnya Ethereum itu apa dan gak asal beli-beli aja. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang punya saran, pertanyaan, atau apapun itu, boleh langsung tulis aja di kolom komentar ya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.